Assalamualaikum, sahabat cerita hikayat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nabi Zulkifli merupakan putra Nabi Ayub, putra Nabi. Ayub memiliki nama asli Basyar atau Nabi. Zulkifli tinggal di negeri Syam di mana sang raja tidak memiliki keturunan dan sudah tua. Berbicara tentang nama Zulkifli ada kisah bagaimana keberanian seorang nabi mengambil tanggung jawab besar sebagai seorang pemimpin. Jadi beliau Nabi Zulkifli yang kala itu masih muda mau mengambil peran tersebut. Sebutan Zul sebenarnya kala itu digunakan juga ketika Nabi Yunus ditelan ikan dijuluki sebagai Zunun, artinya yang bersama ikan nun. Sedangkan untuk Zulkifli yang punya dua kata Zul dan Kifli berarti orang dengan ganjaran ganda. Berasal dari kata kuno bahasa Arab Kifli sendiri, diartikan sebagai ganda karena jiwa kepemimpinan Basyar. Akhirnya dia mendapat julukan Zulkifli atau sang pemilik ganjaran ganda. Lantas bagaimana cerita beliau bisa mendapat gelar tersebut? Padahal banyak di antara usia yang jauh lebih tua dari Nabi Zulkifli yang tidak mau dan tidak berani mengambil keputusan itu. Jangankan mengangkat tangan dan siap bertanggung jawab atas segala keputusan yang dia ambil, kebanyakan mereka berniat saja namun tidak berani. Suatu hari, seorang raja di negeri Syam, tempat di mana Nabi Zulkifli lahir dan besar, mengumpulkan semua rakyat dengan tujuan mencari dan menemukan seorang penerus kerajaan sang raja yang usianya tidak muda lagi, perlu mencari pengganti dirinya. Di hadapan para rakyat ia menyampaikan maksud tersebut secara terbuka. Rakyat mendengarkan dengan seksama bahwa sang raja ingin pensiun karena sudah tua untuk memimpin negeri Syam. Tapi apesnya sang raja tidak memiliki keturunan yang bisa dijadikan pengganti dirinya. Pidato Raja Syam itu adalah bentuk kegelisahan dirinya selama ini. Siapa yang akan menggantikan posisi sebagai pemimpin kerajaan? Namun kebanyakan orang yang menghadiri pidato raja tetap saja tidak langsung menunjukkan kesiapan untuk menjadi raja. Kebanyakan rakyat hanya diam seribu bahasa karena tidak mungkin sanggup menanggung tanggung jawab sebesar itu, yakni memimpin negeri Syam. Sampai saat di mana sang raja mengajukan syarat yang sebenarnya tidak terlalu sulit. Syarat tersebut hanya membutuhkan konsistensi dari kandidat calon raja. Sang raja mengumumkan syarat kandidat calon raja kepada seluruh rakyat. Siapa di antara kamu sekalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari, juga tidak akan marah-marah kepadanya, akan saya serahkan kerajaan ini karena saya sudah sangat tua. Ucap sang raja kepada rakyatnya. Selang tak berapa lama, hanya sepersekian detik saja sang raja mengumumkan syarat itu. Ada seorang pemuda berdiri dan mengangkat tangan kanannya. Pemuda yang berdiri itu bernama Basyar, putra Nabi Ayub Bedotia, mengatakan dengan tegas dan penuh percaya diri, "Hamba sanggup." Namun demikian, sang raja tidak lantas mengiyakan kesanggupan Basyar untuk mendapuknya jadi seorang raja di negeri Syam. Bukannya langsung memilih Basyar, sang raja malah mengulangi pertanyaan yang sama kepada rakyatnya. Tentu saja rakyatnya tidak merespon pertanyaan itu, kecuali Basyar, dan ia juga mengulang jawaban yang sama. Setelah sudah 3 kali ditanya dan dijawab oleh Basyar, akhirnya sang raja menjadi mantap dan yakin bahwa sudah ada yang siap menggantikan posisi dirinya. Basyar akhirnya diangkat menjadi raja di negeri Syam kala itu. Dari kejadian itulah
Basyar mendapat julukan sebagai Zulkifli, seorang raja dari kalangan nabi memimpin tanah Syam dengan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Inilah yang disebut Zulkifli, orang dengan ganjaran ganda, menjadi seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri saja, namun menjadi seorang pemimpin bertanggung jawab atas apa dan siapa yang dipimpinnya. Rumor tentang Nabi Zulkifli menjadi seorang pemimpin yang bijaksana memang bukan kaleng-kaleng. Berangkat dari keluarga sederhana, Nabi Zulkifli yang telah menjadi raja di negeri Syam tidak kemudian menjadi sombong dan congkak. Nabi Zulkifli memprioritaskan kepentingan rakyat yang sedang dalam kesusahan. Dalam beberapa waktu kondisi rakyat di negeri Syam telah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang boleh dibilang sangat mencukupi. Di zaman sekarang ini susah menemukan seorang pemimpin yang memikirkan nasib rakyatnya terlebih dahulu dari kepentingan pribadi. Lebih banyak para pemimpin sekarang ini memperkaya diri, sehingga yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Namun Nabi Zulkifli tidak menjadi pemimpin seperti itu, sesuai dengan janji Nabi Zulkifli kepada raja sebelumnya agar berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, dan tidak marah ketika melayani rakyat di dalam negeri Asia. Nabi Zulkifli menempati janjinya itu. Kebijaksanaan beliau adalah salah satu dakwah yang dikedepankan selama ia memimpin. Terbukti ketika suatu waktu kerajaan Syam akan diserang oleh kerajaan luar, para pemberontak itu ingin menghancurkan dan merebut kejayaan negeri Syam. Otomatis sang raja mengajak seluruh rakyat agar ikut berpartisipasi melawan musuh. Namun, tak dinyana rakyat yang telah difikirkan kesejahteraannya itu justru mengajukan syarat. Kalau sang raja ingin rakyat ikut berperang, syarat mereka adalah tidak ada korban jiwa dari rakyat. Ketika melawan kaum Pemberontak Taqdad, akhirnya Nabi Zulkifli sebagai pemimpin berjanji bahwa tidak akan ada korban jiwa dan meninggalkan istri dan anak di rumah. Nabi Zulkifli berdoa agar Allah selamatkan seluruh rakyat negeri Syam. Pertarungan terhadap pemberontak pun terjadi dan tidak ada korban dari pihak kerajaan Syam. Pada awalnya rakyat enggan berperang karena takut mati. Itulah alasan utama mereka memilih menolak ajakan Nabi Zulkifli ketika akan memerangi kaum pemberontak. Mengamati kejadian ini, sebenarnya Nabi Zulkifli bisa saja memaksa rakyat agar ikut berperang melawan musuh. Terlebih jasa sang raja dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sudah terbukti. Namun sang raja Nabi Zulkifli memilih tidak melakukan hal tersebut, bahkan mampu menempati janjinya bahwa tidak ada korban dalam peperangan itu. Seperti pepatah yang berbunyi buah tidak jatuh jauh dari pohonnya itu, ada benarnya juga. Nabi Zulkifli yang merupakan keturunan Nabi Ayub ini mewarisi sikap-sikap ayahnya dalam hal kesabaran. Kita tahu betapa sabarnya Nabi Ayub atas cobaan hidup berupa sakit kulit bertahun-tahun. Begitupun yang dilakukan Nabi Zulkifli ketika ia menghadapi kakak jadi-jadian yang datang ke tempat kerajaan Syam. Ketika itu, ada kakak tua yang miskin mendatangi para penjaga kerajaan Syam pada waktu tengah hari. Walau kondisi para penjaga kerajaan yang lelah dan sedang beristirahat, si kakak tetap memaksa ingin bertemu sang raja. Padahal waktu itu sang raja sedang lelah karena di malam harinya beliau beribadah dan siang hari berpuasa, menempati janji terhadap raja sebelumnya, Nabi Ilyasa. Akhirnya sang raja Nabi Zulkifli menemui sang kakek
yang mengungkapkan dirinya telah diperlakukan tidak adil oleh rakyatnya. Kakek jadi-jadian itu mengganggu waktu tidur siang sang raja karena kakek berbicara panjang lebar tentang masalahnya. Tidak tanggung-tanggung kakek jadi-jadian itu mengobrol dengan Nabi Zulkifli hingga sore. Sang raja mengetahui masalah sengketa antar kaumnya. Ia mengadakan majelis untuk memutuskan perkara. Kakek jelmaan iblis itu diminta datang pada majelis di sore hari, tapi bukannya menghargai keputusan sang raja, kakek jadi-jadian itu malah tidak hadir di majelis. Di siang esok harinya, si kakak malah datang ke hadapan raja. Sang raja Nabi Zulkifli heran, kenapa si kakek tidak datang? Si kakek menceritakan kalau pihak yang bersengketa dengannya sudah berjanji akan memberikan hak kepada si kakek. Alasan itulah kenapa kakek tidak jadi datang ke majelis. Padahal jika mau menghargai, kakek seharusnya memberi kabar tidak datang karena suatu hal. Namun, karena kakek jelmaan setan memang ingin memancing Nabi Zulkifli agar marah, sehingga raja pengganti tidak menempati janjinya. Begitu seterusnya berulang-ulang hingga akhirnya raja sangat lelah dan hendak beristirahat di siang hari, dan sang kakek datang kembali oleh penjaga kerajaan melarangnya untuk masuk karena raja sudah berpesan untuk melarang siapapun menemui raja. Akhirnya, si kakek tua gagal masuk istana. Dasar kakek itu bukan manusia biasa. Akhirnya kakek itu menembus gerbang istana dan mencari cara lain. Melihat pintu rumah sang raja dikunci, akhirnya kakek merubah diri dan masuk melalui lubang pintu. Sang raja bertemu dengan kakak berkata, "Wahai Fulan, bukankah aku pernah bilang kepadamu, jangan menggangguku ketika aku sedang tidur?" Selang beberapa detik, kemudian sang raja menyadari pintu rumahnya sedang dikunci. Tapi kenapa kakak bisa masuk? Dan Nabi Zulkifli menyadari bahwa itu adalah jelmaan iblis. Akhirnya upaya iblis gagal. Itulah kisah Nabi Zulkifli yang tingkat kesabarannya sangat tinggi ketika diuji oleh iblis. Terima kasih. Wassalamualaikum.